berkaitan dengan bentuk-bentuk perusahaan ini, ya. Yang pertama, berbicara tentang bentuk perusahaan, ini ada dua, yaitu perusahaan perseorangan dan badan usaha bersama. Sedangkan badan usaha bersama ini ada dua jenis, ya, yang disebut dengan persekutuan bukan badan hukum dan persekutuan yang berbadan hukum. Ya. Kemudian persekutuan bukan badan hukum, yaitu ada tiga, yaitu persekutuan perdata, kemudian firma, dan persekutuan komanditer atau sering disebut dengan CV. Ya. Kemudian persekutuan yang berbadan hukum ada dua, yaitu perseroan terbatas atau PT dan koperasi. Ya. Ada juga sebetulnya dengan yayasan. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang perusahaan perorangan, ya, kita harus mengetahui dulu apa itu perusahaan perorangan, ya, yang dalam pemahaman dan pengertiannya bahwa perusahaan perorangan ini adalah perusahaan, ya, yang didirikan atau yang dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Itu pengertian perusahaan perorangan. Nah, tentu di sini saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari pengertian ataupun pemahaman kita tentang perusahaan perorangan ini, tentunya belum ada peraturan khusus, ya, yang mengatur tentang tata cara bagaimana mendirikan perusahaan perorangan ini. Ya. Tentunya dalam praktek, ya, kita lihat dalam praktek, seorang pengusaha mendirikan perusahaan perorangan dengan membuat akta notaris dan tidak perlu didaftarkan di Panitra Pengadilan Negeri dan tidak perlu diumumkan. Kemudian meminta izin usaha itu cukup dari kantor Departemen Perdagangan dan surat izin tempat usahanya di bagian perekonomian pemerintah daerah. Setelah itu baru mendaftarkan perusahaan pada Departemen Perdagangan. Ya. Itu pemahaman kita yang berkaitan dengan perusahaan perorangan. Ya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang badan usaha bersama. Nah, apa itu badan usaha bersama? Ya. Nah, berbicara tentang badan usaha bersama ini, ya, kita coba merujuk kita di dalam pasal 1618 sampai 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, dikenal istilah persekutuan perdata. Nah, apa itu persekutuan perdata di sini? Adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Berdasarkan pengertian ini, saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa lihat ada tiga unsur penting dari persekutuan perdata. Ya. Yang pertama, perjanjian dua orang atau lebih. Kedua, adanya pemasukan atau imbrek,
ya atau imbrek ya ke dalam persekutuan ya, yaitu berupa uang, barang atau tenaga fisik ya atau pikiran ya. Sedangkan unsur ketiga adalah pembagian keuntungan. Berbicara tentang pembagian keuntungan dalam persekutuan perdata, ini juga tentunya harus berdasarkan asas keseimbangan. Nah, asas keseimbangan dimaksud adalah asas keseimbangan pemasukan dengan pengertian bahwa pembagian harus dilakukan menurut harga nilai dari pemasukan masing-masing sekutu kepada persekutuan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekutu yang hanya memasukkan tenaga bagiannya sama dengan sekutu yang nilai pemasukan barang paling sedikit. Kita bisa lihat di dalam pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, bahwa semua sekutu yang hanya memasukkan tenaga saja akan mendapatkan keuntungan yang sama rata, kecuali ditentukan lain. Itu pemahaman kita berkaitan dengan persekutuan perdata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1612 ya sampai 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya yang kedua itu adalah firma. Ya. Ini masih berkaitan dengan badan usaha bersama. Yang kedua adalah firma. Tadi persekutuan perdata. Yang kedua adalah firma. Nah, ketentuan firma ini kita bisa lihat di dalam pasal 16 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Nah, apa itu firma? Ya, diartikan di sini bahwa firma ini adalah tiap-tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Itu pengertian firma. Ya. Anda bisa baca di dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, selanjutnya, berdasarkan pengertian yang saya sampaikan tadi, ya, sebagaimana dimaksud di dalam pengertian firma di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka ciri-ciri yang melekat pada firma itu adalah yang pertama menjalankan perusahaan. Jadi ciri-ciri yang melekat pada firma itu pertama adalah menjalankan perusahaan. Yang kedua memakai nama bersama. Ya. Yang ketiga adalah nama firma ya biasanya diambil dari nama seorang sekutu atau gabungan dari beberapa sekutu. Ya. Misalnya firma Toti, ya, kan ada firma Toti ya. Itu diambil dari nama bersama antara Thomas dan Tinus, kira-kira begitu ya. Nah itu karena firma itu diambil dari nama bersama ya. Yang ketiga, adanya tanggung jawab sekutu yang bersifat pribadi. Ya. Nah, tanggung jawab sekutu yang bersifat pribadi sini tentunya untuk keseluruhan utang perusahaan. Nah, di sini berlaku adalah tanggung jawab bersama atau tanggung renteng atau tanggung jawab renteng. Ya. Sebagaimana kita bisa melihat di dalam pengaturannya di dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Di samping kekayaan firma, nah kekayaan pribadi para sekutu firma ya dapat juga dipakai untuk memenuhi kewajiban firma terhadap pihak ketiga. Ya. Yang kelima, ciri yang kelima, ya, bahwa tiap-tiap firma berhak untuk mewakili firma dalam hubungan dengan pihak ketiga kecuali disepakati lain. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, bagaimana sih tata cara mendirikan firma?
kita bisa melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, ada dalam pasal 22 ya, kemudian pasal 28 ya. Nah, pembentukannya ya tidak diharuskan dalam bentuk tertentu ya, yaitu bisa lisan atau tertulis dengan akta otentik atau akta di bawah tangan ya. Dari segi pembentukan ya. Nah, kemudian melakukan pendaftaran ya. Nah, pendaftaran sini tentunya dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ya, dengan akta pendirinya, nama, ya, pekerjaan dan seterusnya ya. Tentunya nama firma juga disebutkan ya, firma tersebut bersifat umum atau khusus dan seterusnya ya. Dan tentunya di sini juga nama-nama sekutu yang dikecualikan di dalam firma saat dimulai dari berakhirnya firma. Ya, tentunya di sini yang pada pokoknya bahwa pendaftaran firma itu tentunya di Kepaniteraan Pengadilan ya, Negeri ya. Kemudian tata cara yang berikut adalah proses pengumuman ya. Nah, proses pengumuman ini ya diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kalau firma tidak diumumkan, konsekuensi yuridisnya firma tersebut bersifat umum ya. Maksudnya bahwa firma tersebut waktu yang tidak terbatas dan tidak ada sekutu yang dikecualikan dalam mewakili firma. Selanjutnya, apakah firma ini atau apakah firma merupakan badan hukum? Ya. Di sini ada kita meminjam dari beberapa ahli, saya ambil ya, yaitu ahli dari Profesor Egens ya, yang menyebutkan bahwa menerangkan bahwa firma merupakan badan hukum karena adanya kekayaan pribadi dan persekutuan bersama merupakan suatu kesatuan. Ini pendapat daripada Profesor Egens ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, di rumusan pengertian firma oleh Kongres Sarjana ya, Sarjana Hukum tahun 1936 membenarkan pendapat Prof. Egens ini bahwa para penulis dan jurisprudensi beranggapan bahwa persekutuan firma adalah badan hukum. Ya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, secara keseluruhan atau pendapat umum di Indonesia ini masih beranggapan ya, bahwa persekutuan firma ini belum merupakan badan hukum. Ya, tapi dalam praktek sudah tergantung daripada cara menerbitkan atau membuat atau membentuk firma itu sesuai dengan ketentuan pembentukan badan hukum seperti itu ya. Saudara-saudara sekalian, ada juga ahli lain ya yang berpendapat ya, misalnya menurut Soekardono ya, firma merupakan badan hukum. Ini menurut Soekardono ya, bahwa firma merupakan badan hukum atau tidak tergantung sepenuhnya pada kebutuhan real daripada kreditur. Nah, di dalam praktek perusahaan di negara kita ya, apabila praktek perusahaan di Indonesia memang membutuhkan adanya firma sebagai badan hukum, maka Soekardono tidak keberatan ya. Ini yang saya bilang, saudara-saudara sekalian, pembentukan suatu firma itu berbadan hukum apa tidak ya, tergantung daripada proses pembentukannya ya. Ya tentunya proses pembentukan badan hukum ya, akta notaris ya, kemudian mendaftar di Dirjen AHU biasanya ya, Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini kan sudah menunjukkan tentang suatu objek organisasi bisnis ya, itu berbadan hukum. Kalau hanya cukup di akta notaris saja, itu bukan berbadan hukum, tapi bisa melakukan perbuatan hukum, tapi dilihat daripada tanggung jawab tentunya berbeda dalam pengertian tanggung jawab berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Dalam konteksnya bahwa badan hukum ini kan pada prinsipnya ya, bahwa suatu organisasi bisnis atau perusahaan yang berbadan hukum
ya, tentunya ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan harta kekayaan pendiri. Itu aja yang membedakan antara badan hukum dan bukan badan hukum. Kalau CV itu berbadan hukum atau tidak? Nah, CV ini kan bukan berbadan hukum karena cukup melakukan atau membentuk yang namanya ya di akta notaris. Ya. Tapi kan bagaimana pemisahan harta kekayaannya? Ya otomatis harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan CV itu digabungkan menjadi satu, maka pertanggungjawaban pemisahan itu tidak diatur untuk itu. Ya, seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya masih terkait dengan persekutuan firma ini ya. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi dalam persekutuan firma ini berada dalam tangan semua sekutu. Secara rinci, hubungan antara sekutu menurut Abdul Qadir Muhammad ya, ada ahli lain yang menyebutkan tentang pemahaman tentang persekutuan firma ini, yaitu Abdul Qadir Muhammad adalah bahwa semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam akte persekutuan yang ditunjuk sebagai pengurus. Ya. Kemudian semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma. Ya. Itu kita lihat di dalam pasal 12 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Selanjutnya masih oleh pendapat daripada Abdul Qadir Muhammad bahwa sebuah sekutu memberikan persetujuan apabila ada penambahan sekutu yang baru. Ya. Nah ini berbicara tentang semua sekutu yang dimaksud ini, tentunya kita bisa merujuk di dalam pasal 16-14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, bahwa penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akte pendirian. Ya. Oleh karena itu, seorang sekutu ya dapat menggugat firma apabila ia berposisi sebagai kreditur firma dan pemenuhan disediakan dari kas persekutuan firma. Ya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana hubungan hukum? Ya. Jadi hubungan hukum di sini bahwa hubungan hukum firma dengan pihak ketiga. Jadi pengertian hubungan hukum ini adalah hubungan yang bisa menggerakkan hukum ya, dalam pengertian simpelnya gitu ya. Jadi hubungan hukum firma dengan pihak ketiga bahwa sekutu yang tidak keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas perjanjian yang belum disahkan. Kemudian bahwa setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan persekutuan dan kewenangannya tersebut ya. Kita lihat di dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, menjelaskan demikian ya. Kemudian bahwa setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas semua perikatan firma ya, meskipun dibuat oleh sekutu lain. Oleh karena itu, apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan persekutuan firma tidak ada karena tidak ada pendirian, maka pihak ketiga membuktikannya dengan segala macam alat pembuktian. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, bagaimanakah berakhirnya persekutuan firma? Nah, persekutuan firma ini berakhir apabila yang pertama lampaunya waktu yang diperjanjikan. Ya. Yang kedua, pengakhiran oleh salah seorang sekutu. Ya. Ketiga, kematian seorang sekutu. Ya. Keempat, adanya kepailitan. Ya. Kelima, menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan akta pendirian. Keenam,
yaitu melanggar kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan dengan putusan hakim. Ya, ini berakhirnya persekutuan firma. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita berbicara tentang persekutuan komanditer atau komanditer Vennootschap, biasa disebut dengan CV. Ya, CV ini kan disebut dengan komanditer Vennootschap, ya, atau persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer, ya, yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang. Ya. Selanjutnya, bahwa persekutuan komanditer ini merupakan persekutuan firma yang memiliki sekutu komanditer. Ya. Nah, pengertian CV, yaitu komanditer Vennootschap ini, itu dapat dilihat di dalam pasal 19 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Di dalam ayat 1, ya, pada pokoknya itu berkaitan dengan persekutuan secara lepas atau melepaskan uang, yang disebut juga persekutuan komanditer. Ya. Nah, didirikan antara satu orang atau beberapa orang sekutu, ya, yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak yang satu, ya. Dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Ya. Kita lihat di dalam ayat 2-nya, ya, dalam KUHD, ya. Dengan demikian dapat terjadi pada saat bersamaan persekutuan tersebut, ya, merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang. Ya. Saudara-saudara sekalian, sekutu komplementer atau aktif, ya, sekutu komplementer atau aktif dan sekutu komanditer atau pasif, ya. Nah, di dalam sekutu komanditer ini sekutu yang memasukkan imbrek atau pemasukan, ya, ke dalam persekutuan, ya. Tentunya di sini bahwa dia berhak atas keuntungan persekutuan sebagaimana telah ditentukan di dalam anggaran dasar CV. Ya. Apabila di dalam anggaran dasar tidak ditemukan sekutu komanditer mendapatkan keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukan atau imbrek, ya tentunya tanggung jawab kerugian sebatas pada imbrek yang dimasukkan. Ya. Tidak boleh, ya, melakukan pengurusan daripada surat kuasa meskipun dengan ketentuan yang ada. Ya. Selanjutnya sekutu komplementer. Ya. Nah, sekutu komplementer ini apa? Yaitu sekutu ini disebut dengan sekutu aktif, ya, sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan. Ya. Nah, menjalankan perusahaan dan berhubungan dengan pihak ketiga. Dalam anggaran dasar, tentu di sini harus ditentukan sekutu kerja yang tidak diperkenankan bertindak keluar. Oleh karena itu, ya, beban kerugian sekutu komplementer ini tidak terbatas, ya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya bahwa bagaimana tata cara mendirikan CV, ya, tidak diatur, ya, secara khusus, ya, di dalam KUH Dagang, tetapi disesuaikan dengan akta pendirian, yaitu nama, ya, yang dipakai dan kedudukan persekutuan, ya. Kemudian
maksud dan tujuan didirikan ya CV itu ya. Kemudian saat mulai berakhirnya persekutuan ya. Kemudian masalah persekutuan ya. Kemudian ada sekutu komplementer dan sekutu komuniter. Ya, kemudian diatur juga tentang hak dan kewajiban masing-masing sekutu dan pembagian keuntungan dan kerugian perusahaannya. Nah, macam-macam persekutuan komanditer itu ada 3 ya dalam catatan saya ya. Yang pertama CV diam-diam, kedua adalah CV terang-terangan, yang ketiga adalah CV dengan saham. Nah, CV diam-diam ya. Apa itu CV diam-diam ya? Nah, belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga, ya itu CV diam-diam ya, bahwa CV belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komuniter. Pihak ketiga mengetahui persekutuan ini hanya sebagai firma, itu namanya CV diam-diam. Kemudian ada yang disebut dengan CV terang-terangan. Nah, berbicara tentang CV terang-terangan, ini kaitan dengan persekutuan komuniter yang telah menyatakan diri sebagai CV kepada pihak ketiga. Ya. Oleh karenanya, bahwa penggunaan nama, kantor, surat keluar masuk ini menggunakan bentuk CV. Itu namanya CV terang-terangan. Ya. Ada juga CV dengan saham. Nah, CV dengan saham diartikan bahwa persekutuan komanditer terang-terangan yang modal terdiri atas saham-saham. Saudara-saudara sekalian, macam-macam CV yang saya sebutkan tadi, ya, yaitu kalau CV diam-diam ini adalah CV yang tidak terang-terangan menyatakan diri sebagai CV ya kepada pihak ketiga, bagi pihak ketiga ya. CV seperti ini tampak seperti firma ya. Kemudian saya jelaskan lagi CV terang-terangan ini secara tegas menyatakan kepada pihak ketiga sebagai CV baik dalam bentuk papan nama atau kop surat-surat ya. Kemudian ada CV dengan saham ya. Pada dasarnya itu CV lainnya dengan modal diperoleh melalui pembentukan saham. Ini berkaitan dengan CV. Berikut, bagaimana berakhirnya persekutuan komanditer? Nah, persekutuan komanditer ini ya berakhir yang pertama adanya lampau waktu ya. Ya. Yang kedua ya pengakhiran oleh salah seorang sekutu. Ya. Yang ketiga pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. Ya. Keempat, selesainya suatu perbuatan, musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan. Itu bisa juga berakhir persekutuan komanditer. Yang kelima, kematian salah seorang sekutu. Ya, kalau kematian salah seorang sekutu, maka berakhir persekutuan komanditer. Ya. Yang keempat, adanya kepalitan. Ya. Bahwa perusahaan yang mereka bangun, ya persekutuan maksudnya komanditer ini pilot, ya, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan berakhirnya persekutuan komanditer. Baik saudara-saudara sekalian, kita lanjut berbicara tentang selanjutnya adalah perseroan terbatas. Ya. Nah, berbicara tentang perseroan terbatas, ya, di masa lalu ini bernama Namlose Venoskap, biasa disingkat NV, ya. Ya. Yang mula-mula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Pada buku pertama
detail ketiga, bagian ketiga, yang berjudul tentang perseroan terbatas, ya, terdiri dari pasal 35 sampai pasal 56. Itu pengaturan awalnya. Kemudian perseroan terbatas ini setelah Indonesia merdeka mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 1971 ya, yakni perubahan terhadap pasal di dalam Kitab Undang Hukum Dagang, yaitu pasal 54 yang berkaitan dengan penerapan satu saham satu orang ya. Selanjutnya, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini diganti lagi khusus yang berkaitan dengan perseroan terbatas ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas ya, yang terdiri atas 12 bab dan 129 pasal. Kemudian Undang-Undang Perseroan Terbatas ya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang judulnya tentang perseroan terbatas, toh ini pun diganti atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya. Ini sedikit rangkaian singkat tentang bagaimana perjalanan sejarah daripada perseroan terbatas ya, yang bermula dari ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Dagang, kemudian ada perubahan di dalam ketentuan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Dagang itu dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1971 dirubah atau jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dan terakhir jungtonya itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya. Mungkin pertimbangan politik hukum ya, menurut saya pertimbangan politik hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini adalah produk sistem hukum Eropa kontinental ya, hukum Romawi ya, yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ketika menjajah kita ya. Ketika Indonesia merdeka, dalam perkembangan hukum dagang kita, pengaruh juga dipengaruhi dari semacam dalam tanda petik ya, penetrasi daripada hukum bisnis ya. Penetrasi hukum bisnis yaitu hukum Anglo-Saxon ya. Sistem Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika berdampak pada pola hukum bisnis kita antara perwujudan di dalam ketentuan hukum dagang dan perubahan-perubahan itu ya, karena politik hukum ya, politik hukum ke arah hukum yang sekarang dan masa depan ya. Karena saudara-saudara sekalian ya, kita harus juga memahami tentang suatu sistem hukum multikultural sistem ya. Di satu sisi kita bicara tentang hukum dagang, di sisi lain adalah berbicara tentang hukum bisnis ya. Kalau hukum bisnis itu bukan produk daripada hukum Eropa kontinental atau hukum Romawi atau hukum peninggalan Belanda, tidak. Tapi hukum bisnis itu terlahir daripada sistem hukum Anglo-Saxon. Ya. Dulu orang mungkin berbicara tentang waktu adalah uang, time is money. Tapi sekarang udah bicara tentang sekon. Wah, udah sekon ini. Begitu kita berbicara bisnis dalam hitungan sekon, bisnis sudah berpindah kan gitu. Kalau bicara tentang pola dagang dan sebagainya, bisa terlambat ya, karena pola hukum bisnis ini begitu cepat. Maka perkembangan perubahan terhadap politik hukum, baik hukum dagang, itu mengarah kepada hukum bisnis itu begitu kuat ya, seperti itu ya. Maka dulu diatur dalam Kitab Hukum Dagang, maka sekarang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang tersendiri yang syarat daripada perseroan terbatas adalah berbadan hukum. Artinya berbadan hukum ini adalah bagian daripada subjek hukum bisnis ya, subjek hukum bisnis. Nah, kalau bicara tentang subjek hukum bisnis,
maka mempunyai kecakapan berhak dan kecakapan bertindak secara hukum. Maka orang di dalam perusahaan atau orang di dalam memimpin perseroan terbatas itu hanya sebatas mewakili perusahaan itu. Nah, tanggung jawabnya terbatas pada modal untuk pemilik dan seterusnya. Ya, baik saudara-saudara sekalian, ini sedikit kita pemahaman kita perubahan terhadap dulu diatur dalam KUH dagang, sekarang udah diatur dalam undang-undang tersendiri. Ya, pengaruh daripada sistem hukum antara sistem hukum Eropa kontinental dan pengaruh daripada sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika, ya, pengaruh hukum bisnis. Ya, saya lihat dari aspek politik hukumnya seperti itu. Baik, pengertian perseroan terbatas kita bisa melihat di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya, Undang-Undang tahun 2007, ya, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. Kita lihat begini, yang dimaksud dengan perseroan terbatas di sini, ya, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007, pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya perseroan, ya, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Ya. Jadi disebut sebagai perseroan terbatas ini selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan. Nah, badan hukum merupakan persekutuan di sini adalah persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian. Ya. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Ini pengertian daripada perseroan terbatas, ya. Diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya perseroan ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, ya, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Berbicara tentang persekutuan modal, apa itu persekutuan modal di sini dimaknai, ya. Nah, persekutuan modal ini artinya bahwa memiliki modal dasar yang disebut dengan authoriset kapital. Ya. Authoriset kapital ini yaitu jumlah modal yang disebut atau dinyatakan dalam anggaran dasar perseroan. Selanjutnya bahwa persekutuan modal ini terdiri dan terbagi dalam saham. Saham ini sama dengan share, ya. Share, ya, yang disebut dengan stok, ya, atau share, ya. Nah, para pemegang saham ini sebagai anggota perseroan membayar saham tersebut kepada perseroan. Ya. Jadi persekutuan modal ini, ya, terbagi dalam saham atau share, ya. Dan para pemegang saham ini sebagai anggota perseroan itu membayar saham kepada perseroan. Selanjutnya bahwa para pemegang saham bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola oleh perseroan. Ya. Ya. Itu pemahaman yang berkaitan dengan persekutuan modal. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, didirikan berdasarkan perjanjian. Apa maksudnya di sini? Ya. Nah, didirikan berdasarkan perjanjian bahwa pendirian perseroan
sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan atau pemegang saham harus memenuhi hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, tentunya kita melihat dari aspek syarat sahnya suatu perjanjian. Ya. Syarat sahnya suatu perjanjian, ya kita bisa melihat ada syarat subjektif dan syarat objektif dari perjanjian itu, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1320 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Ada berbicara tentang kesepakatan, kecakapan, objek dan sebab yang halal. Ya, itu ada syarat subjektif dan syarat objektif daripada suatu perjanjian. Ya, syarat subjektif itu apabila tidak memenuhi unsur kesepakatan dan kecakapan hukum, ya maka disebut perjanjian itu dapat dibatalkan. Ya, kalau tidak memenuhi tentang objek perjanjian yaitu objek dan sebab yang halal yang disebut dengan objek perjanjian, maka perjanjian itu batal demi hukum. Ya, ini konsep di dalam perseroan terbatas ini didirikan berdasarkan perjanjian. Ya. Dan oleh karena itu, mengacu kepada buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan, tentunya di sini bersifat kontraktual, ya. Yakni perseroan ini merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Jadi akibat lahir perjanjian. Ya. Jadi kalau di dalam buku ketiga dipakai istilah perikatan. Perikatan, ya. Perikatan ini melahirkan perjanjian dan undang-undang. Ya. Ketentuan di dalam perikatan yang dimaksud dalam undang-undang bisa disimpangi karena asas kebebasan berkontrak, ya, yang disebut dengan Pacta Sunt Servanda. Ya. Maka lahirlah perjanjian. Perjanjian boleh dilakukan dengan apa saja, dengan siapa saja, dengan cara itikat baik, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum dan kesusilaan. Ya, prinsip freedom of contract, ya, dalam istilah bisnis. Ya, seperti itu. Itu yang bersifat kontraktual. Nah, kemudian bersifat konsensual. Ya. Nah, bersifat konsensual di sini artinya adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan. Ya. Konsensus, ya, kesepakatan bersama, ya, ya untuk mendirikan perseroan. Ya. Kemudian perjanjian perseroan itu sah, ya, tentunya seperti saya sampaikan tadi, ya, harus memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Ya, 1320 itu kan ada 4 unsur, ya, yaitu ada kata sepakat, kemudian kecakapan hukum, kemudian objek diperjanjikan, dan adanya suatu sebab yang halal. Ya. Jadi itu kalau di dalam teorinya disebut dengan syarat sahnya suatu perjanjian ada 2, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Ya, di dalam pemahaman undang-undang itu ada 4 syarat tadi. Ya, seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya perseroan terbatas ini dalam objek perseroan terbatas tentunya di sini adalah melakukan kegiatan usaha. Nah, berbicara tentang melakukan kegiatan usaha, tentunya dalam akselerasi bisnis atau dagang, ya, yaitu yang pertama yaitu untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ya, tujuannya di situ. Artinya menjalankan perusahaan itu sendiri harus ada izin usaha dari pihak berwenang dan harus didaftar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi syarat suatu perseroan terbatas disebut sebagai bisa melakukan perbuatan hukum yang disebut sebuah hukum. Sebuah hukum itu kan ada 2, ya, manusia dan badan hukum. Ya. Kalau perseroan terbatas di berbadan hukum tentunya harus ada izin usaha dari pihak berwenang dan harus didaftar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Itu pendaftarannya, akta pendiriannya di notaris, ya, kemudian dan seterusnya itu sampai kepada
pengurusan sampai ke Kementerian Hukum dan HAM ya untuk berkaitan proses pembentukan suatu badan usaha. Ya. Baik saudara-saudara sekalian, apa menjadi modal dasar daripada perseroan terbatas? Ya. Nah, modal dasar perseroan terbatas yang pertama ya tentunya terbagi dalam saham tadi. Ya. Kedua, dapat diperjualbelikan. Ya, kita lihat ada sekarang bukan hanya berkaitan dengan saham yang dibagi, tapi bisa juga dapat diperjualbelikan, ya, memperoleh saham di pasar modal. Ya. Kemudian bahwa modal dasar perseroan terbatas ini juga bisa lihat dari adanya perubahan kepemilikan perusahaan, ya, dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Ya. Oleh karena itu bahwa setiap perusahaan harus mempunyai modal dasar yang merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum. Oleh karena itu, kekayaan perseroan terbatas ini terpisah dengan kekayaan pendiri yang saya sampaikan sebelumnya ya. Dengan kekayaan pendiri atau organ perseroan dan pemegang saham. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, modal dasar perseroan itu sekurang-kurangnya adalah 50 juta ya. Itu diatur dalam Undang-Undang perseroan terbatas ya. Ya. Oleh karena itu, ada beberapa karakteristik daripada perseroan terbatas ya. Karakteristik pertama itu sebagai asosiasi modal ya. Itu ya. Yang berikut, yang kedua, karakteristik dari perseroan terbatas, kekayaan dan utang perseroan terbatas adalah terpisah. Nah, terpisah maksudnya di sini bahwa terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. Ya. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga daripada perseroan terbatas yaitu bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan. Ya. Atau disebut dengan tanggung jawab terbatas. Ya, atau limited liability. Ya. Yaitu tanggung jawabnya tanggung jawab terbatas. Yaitu tanggung jawab terbatas, yaitu tanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan. Ya. Oleh karena itu bahwa perseroan terbatas ya tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang telah diambil. Ya, ini karakteristiknya. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, bahwa perseroan terbatas ini tidak bertanggung jawab secara pribadi. Ya. Yang dimaksud tidak bertanggung jawab secara pribadi di sini adalah atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Ya. Kemudian perseroan terbatas ini kita bisa melihat adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus, biasa disebut dengan direksi. Ya, pengurus itu direksi. Ya, kalau pemegang saham itu kan pemodal, ya, itu pendiri. Ya. Kemudian memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas dan RUPS, ya, yang punya kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Ya. Itu. Nah, berkaitan dengan organ daripada perseroan. Ya. Nah, organ perseroan ini ada 3. Yang pertama itu RUPS, yang kedua itu adalah Dewan Komisaris, yang ketiga itu adalah direksi. Kalau berbicara tentang direksi adalah kumpulan para direktur. Jadi kita bedakan direksi sama direktur ya. Nggak ada, kalau biasa kalau saya uji mahasiswa skripsi itu kadang-kadang istilah secara gramatikal itu mereka tidak teliti saja ya. Ada disebut direksi utama, nggak ada direksi utama ya. Karena definisi direksi itu adalah kumpulan para direktur. Kalau direktur utama ada direksi utama, karena itu bisa memaknai suatu konsep ya, yang ada. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian bahwa
organ perseroan terbatas itu 3 ya, yang kedudukannya itu sama ya, sederajat ya. Yaitu pertama ada RUPS ya. Apa itu RUPS ya? RUPS ini yaitu organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas ya. Nah, RUPS ini terdiri dari ada RUPS tahunan dan RUPS lainnya ya. Kalau RUPS lainnya itu eh, bisa juga RUPS istimewa ya. Rapat umum pemegang saham namanya itu RUPS ya. Organ yang kedua disebut dengan Dewan Komisaris ya. Yaitu Dewan Komisaris di sini ya tentunya melakukan penguasaan secara umum dan atau khusus ya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas ya. Kemudian juga bisa memberi nasihat kepada direksi. Ini fungsi daripada Dewan Komisaris. Kemudian ada direksi ya. Nah, direksi ini berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta dapat mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, macam-macam perseroan terbatas ya. Ada 2 jenis perseroan terbatas. Ada diistilahkan dengan perseroan PT tertutup ya atau PT biasa ya. Ada disebut dengan perseroan atau PT terbuka ya. Kalau perseroan tertutup itu yakni jenis PT sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan perseroan terbuka biasanya gini, misalnya PT X ya, PT X di situ di dalam Quran ada tulis kecil PT X tulisnya TBK ya. Kalau TBK itu kan terbuka namanya ya. Nah, terbuka itu berarti perusahaan perseroan terbatas terbuka ya. Yakni perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham itu di pasar modal ya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Tentunya kalau perseroan terbuka atau TBK ya menjual sahamnya kepada masyarakat itu melalui pasar modal atau itu disebut dengan perusahaan go public ya. Jadi ada banyak PT, tapi ada PT yang biasa, ada PT yang sudah go public ya. Simbol go public itu biasanya PT, di situ tulisnya kecil, huruf kecil itu TBK ya. TBK itu berarti terbuka, udah go public dia. Jadi itu perseroan publik itu sudah milik publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham itu di pasar modal. Siapa saja boleh memiliki saham untuk perusahaan itu ya. Dan tentunya di sini bahwa kalau perseroan terbuka atau PT TBK ini itu diatur juga di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas ditambah dengan Undang-Undang tentang pasar modal ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 ya. Ya modalnya sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan diskotor sekitar 3 miliar yang tentunya nanti ditetapkan atau ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah ya. Nah, ada juga jenis perseroan lain ya. Ada yang disebut dengan PT PMDN ya. Ada yang disebut PMDN ini penanaman modal dalam negeri, kemudian ada PT penanaman modal asing dan PT Persero ya. Nah, jenis perseroan lain yang dimaksud di sini adalah misalnya PT penanaman modal dalam negeri ya. Tentunya berdasarkan Undang-Undang penanaman modal dalam negeri atau PT penanaman modal asing sesuai dengan Undang-Undang penanaman modal asing ya. Walaupun kita sudah memiliki Undang-Undang penanaman modal ya, tapi pembentukan daripada PT PMDN dan PMA ini ya tentunya diatur tersendiri ya. Yaitu misalnya penanaman modal asing itu diatur oleh BKPM tentang pendirian PT penanaman modal asing yang didirikan menurut hukum Indonesia ya. Kemudian ada juga PT Persero ya, yakni PT perusahaan negara ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang BUMN ya.
Junto PP 12 tahun 98 tentang perusahaan perseroan, ya, sebagaimana diatur dalam PP nomor 45 tahun 21 dan seterusnya, ya. Dan tentunya di sini PT Perseroan ini pemilikan saham, ya, minimal BUMN, ya, 51% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara mengenai penyataan modal, ya, langsung ditetapkan oleh pemerintah, ya. Kemudian PT Persero yang seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah melalui menteri yang bertindak selaku RUPS, ya. Jadi jadi begini saudara-saudara sekalian, bahwa pengaturan dalam hukum bisnis kita di dalam hukum Indonesia, negara dalam hal pemerintah itu sebenarnya ada 3 fungsi, ya. Yaitu fungsi mediator dan aktor, ya. Jadi dan regulator, ya. Ada 3 fungsi. Ya. Fungsi negara sebagai melakukan suatu mendirikan suatu perusahaan yang disebut dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, ya. Kita bisa lihat di dalam rujukan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat, ya. Jadi negara bisa membentuk yang namanya suatu perusahaan yang yang berbentuk badan usaha milik negara, ya. Tentunya kalau dilihat, ya, dari konsepnya, tentunya negara dalam hal ini ada 3 hal, ya. Yang pertama sebagai regulator, aktor, dan mediator, ya. Nah, sebagai regulator, bahwa negara ini bisa membentuk suatu undang-undang, ya, bersama DPR, ya, menyusun bagaimana pendirian suatu PT Persero, ya, undang-undang menyusun, ya. Kemudian untuk melaksanakan konflik antara kondisi, ya, antara badan usaha dengan pihak lain, dalam hal ini pihak daripada antara pengusaha dengan warga negara atau buruh misalnya, bahwa dia adalah sebagai mediator ini, ya. Kedudukan sebagai mediator, ya. Yang ketiga itu sebagai aktor. Aktor artinya di sini bahwa negara dalam hal ini pemerintah bisa membentuk namanya badan usaha bisnis, ya, yang terkemas di dalam bentuk BUMN atau BUMD, ya, ya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Sedangkan isu hukum ini banyak, ya, yang terjadi, ya, kalau saudara-saudara sekalian kalau udah memilih hukum perdata sebagai pilihan untuk akhir ujian skripsi, isu-isu hukum yang berkaitan dengan BUMN, BUMD dan pengaturan, ya. Kalau BUMD itu kan pembentukan suatu perusahaan daerah, ya, misalnya itu cukup dengan peraturan daerah atau katakanlah peraturan gubernur, ya, dan peraturan daerah. Sedangkan BUMN itu adalah nanti keterkaitan dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri, ya. Ini melekat di dalam, ya. Misalnya kita di Nusa Tenggara Timur, ya, itu kita memiliki yang namanya bank andalan kita, Bank NTT, yang mayoritasnya adalah pemilik saham mayoritas itu adalah pemerintah Nusa Tenggara Timur, ya, dari gubernur sampai bupati, wali kota dan seterusnya, ya. Nah, ini kan kepemilikan saham begitu kuat, ya. Itu banyak dikaji, ya, bagaimana konsep kemandirian, kedudukan mandiri suatu perusahaan milik daerah, sebut saja isu hukumnya, ya, gitu, ya. Tentang pelaksanaan good corporate governance, sebut saja gitu, ya, tata kelola perusahaan yang baik, ya. Di satu sisi tidak boleh ada campur tangan dong urusan pemilik saham dengan ini, tapi faktanya ada campur tangan. Nah, bagaimana meluruskan tentang konsep PT Bank NTT, sebut saja begitu, ya, dengan konsep pemilikan saham mayoritas? Bagaimana kedudukannya itu? Kan banyak campur tangan begitu kuat, ya, dan juga tidak bisa disalahkan, ya, karena dimiliki pemerintah daerah, sebut saja itu kan uang rakyat saya, jadi saya harus
juga mengawasi ketat gitu. Tapi di sisi lain kita mengacu pada pengertian daripada undang-undang perseroan terbatas sebagaimana saya sebutkan tadi, pengertian undang-undang perseroan terbatas itu adalah pemisahan harta kekayaan pendiri dengan pengelola. Tapi intervensi itu selalu ada. Tapi itulah Indonesia ya. Seperti itu. Sedangkan berbeda dengan konsep perseroan terbatas yang didikan swasta murni. Ya, itu memang perlu banyak didiskusikan. Kalaupun ada mau menulis silakan ya. Itu menarik untuk kita kaji ya. Karena di satu sisi perusahaan itu adalah berbicara bisnis ya, bisnis to bisnis, B to B gitu loh ya. Di satu sisi ya uang rakyat tidak boleh dong. Nah, kalau bank ini kolaps gimana rakyat punya uang? Nah, maka campur tangan begitu kuat. Boleh nggak secara prinsip mempergunakan perseroan terbatas? Sedang perseroan terbatas itu sebagaimana undang-undang perseroan terbatas, dia harus tunduk pada undang perseroan terbatas. Dia tidak boleh tunduk kepada pemegang saham dan seterusnya ya. Tapi itulah isu hukum yang mesti harus dikaji oleh adik-adik mahasiswa untuk itu ya. Baik. Saya kira cukup dulu ya kuliah kita